Hello everyone, good morning. My name is Bagia Zayancha Putri with NPM B180248081 from International Class 24 with student Faculty of Law, University of Bangkok. Today, we will discuss a very important and quite controversial issue, the Draft Criminal Procedure Code or RUU KUHP and its articles demand to observe the principle of due process of law. Okay. Before that, why is this important? Okay, because the KUHP is a guideline for how the state treats someone suspect of committing a crime. If the procedure is flawed, human rights can be violated. In this video, I will explain and we will discuss the articles and questions, the reasons for this, and their impact on the rights of suspect, victim, the public, and the law enforcement. Okay, stay tuned guys, and let's read. Okay, kali ini mari kita bahas apa itu due process of law. Sebelumnya, due process of law artinya negara boleh menghukum seseorang, tetapi hanya melalui proses hukum yang adil, transparan, dan mengedepankan hak-hak individu. Nah, kemudian apa hubungannya dengan RUU KUHP? Oke, sebelumnya kembali lagi ke prinsip due process of law, di mana prinsip ini mengandung 3 komponen utama. Yang pertama adanya fair procedure, di mana prosedur yang adil dan tidak sewenang-wenang. Kedua, judicial oversight, di mana adanya kontrol nyata dari hakim, bukan hanya dari polisi atau jaksa aja. Dan yang ketiga, adanya presumptions of innocence. Nah, ini artinya presumption of innocence, artinya adanya asas praduga tak bersalah yang berlaku sejak awal sampai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau udah divonis nantinya. Nah, kemudian ketika ada pasal yang memperluas kekuasaan aparat tanpa kontrol hakim atau membatasi hak tersangka, maka due process of law-nya menjadi kabur. Prinsip due process ini akan hilang. Nah, karena itulah di RUU KUHP ini sendiri banyak isi dari pasal-pasalnya itu yang mengaburkan prinsip due process of law ini, sehingga mengalami kontroversi besar di Indonesia saat ini, mulai dari akademisi, politikus, serta hingga pemerintah dan banyak kritik publik mengenai RUU KUHP itu sendiri. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Oke, sekarang kita bahas pasal-pasal apa aja yang jadi permasalahan dalam RUU KUHP. Yang pertama, ada pasal yang membahas tentang penahanan yang terlalu panjang. Di RUU KUHP memperpanjang masa penahanan di mana tahap penyidikan dan penuntutan. Nah, dalam beberapa draft pembahasan, RUU KUHP itu membahas penahanan dapat mencapai 220 sampai 400 hari sebelum putusan final di pengadilan. Nah, hal ini cukup lama bukan? Kemudian apa permasalahannya? Oke, penahanan yang lama berpotensi menjadi alat tekanan terhadap tersangka, bukan sekedar sarana keamanan, tetapi hal ini juga bertentangan dengan speedy trial dan presumptions of innocence. Kemudian yang kedua, ada kewenangan penyadapan tanpa izin hakim. Nah, ada rumusan pasal yang memperbolehkan penyidik melakukan penyadapan tanpa adanya izin hakim terlebih dahulu. Kemudian hasilnya cukup diberitahukan kepada pengadilan setelah dilakukannya penyadapan tadi. Nah, masalahnya adalah penyadapan merupakan hal yang mencampuri wilayah privasi terdalam bagi warga negara. Nah, jika dilakukan tanpa
awal, ini rentan terjadinya penyalahgunaan dan kriminalisasi yang selektif. Kemudian, yang ketiga, ada penyitaan digital yang tidak membutuhkan izin pengadilan. Nah, RUU memberi ruang penyidik untuk menyita perangkat digital tanpa judicial warrant dalam kondisi mendesak. Nah, masalahnya dalam praktik istilah mendesak itu tuh lebih sering abstrak dan subjektif, sehingga dapat dijadikan legitimasi untuk penyitaan yang sewenang-wenang. Kemudian yang keempat ada yang namanya pembatasan peran pra-peradilan. Pembatasan peran peradilan dalam RUU KUHP ini sendiri ada bagian yang membatasi objek pemeriksaan pra-peradilan. Nah, seperti yang kita ketahui, padahal pra-peradilan itu kan merupakan mekanisme inti untuk mengontrol penyidik dan jaksa. Masalahnya, jika ruang pra-peradilan itu dipersempit, maka pengawasan masyarakat terhadap aparat penegak hukum itu akan mulai melemah. Nah, hal inilah yang menjadikan kritik publik saat ini. Selanjutnya ada keterangan intelijen sebagai alat bukti. Wow, interesting. Intelligence, keterangan RUU membuka pintu agar informasi hasil dari intelijen dapat dijadikan sebagai alat bukti. Masalahnya adalah intelijen bukan lembaga pembuktian yudisial, dan hasil intelijen sendiri itu sering tidak bisa diuji keabsahannya di pengadilan. Nah, sehingga ini membuka pintu bahwa akan ada kriminalisasi berbasis label, bukan Oke, nah, jika pasal-pasal tersebut diterapkan tanpa pengamanan hak asasi manusia yang kuat, maka dampaknya cukup amat mematikan, baik pada tersangka, warga, serta publik, di mana tersangka akan dipaksa untuk mengaku. Kedua, penahanan yang sebelumnya dijatuhi hukuman itu bisa merugikan. Ketiga, aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang lebih besar dari pengadilan itu sendiri karena kontrol hakim yang melemah. Dan masyarakat akan kehilangan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Sehingga dalam negara hukum, kontrol terhadap kekuasaan harus memperkuat pengadilan, bukan keenakannya. Oke, RUU KUHP telah resmi disahkan menjadi Undang-Undang KUHP pada tanggal 18 November 2025 lalu. Tetapi pengesahan ini justru membuka babak baru dan persoalan serius dalam sistem peradilan pidana. Publik mulai ngamuk. Nah, banyak pasal yang mengabaikan prinsip due process of law, mulai dari kewenangan penyidikan yang terlalu luas hingga potensi penahanan yang sewenang-wenang, minimnya pengawasan hakim, hingga lemahnya jaminan akuntabilitas. Nah, RUU KUHP sendiri itu tuh membawa modernisasi acara pidana, mulai dari digital forensik, penyadapan, pemblokiran, hingga perlindungan korban. Akan tetapi, RUU KUHP juga merugikan karena terdapat pasal yang isinya itu lebih memperbesar kekuasaan negara dan aparat dibandingkan perlindungan tersangka. Nah, dibandingkan perlindungan tersangka, terdakwa dan warga negara. Nah, hal ini pun berpotensi menggeser orientasi KUHP dari due process of law yang menghilangkan crime control model. Okay, that's all for me guys. Thank you for watching. Don't forget drop your opinion in kolom komentar. Don't forget to like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya.